Barang siapa yang menyembah nama, lalu dia tidak mengenal diri yang punya nama, maka itu suatu kekafiran. Artinya apa? Dia tidak akan pernah bagaimana caranya mengingat akan Allah. Sebab dia tidak mengenal diri yang punya nama itu. Kalau dia menyangka dan mengira diri yang punya nama itu adalah lafaz Allah, lafaz Allah, tulisan Allah, huruf Allah, asma Allah, ini yang dikatakannya Allah, lalu ini yang diingatnya, huruf alif lam lam ha ini yang diingatnya, yang ditanamkannya ke dalam hati, yang ditanamkannya dalam akal pikir, berarti mereka telah menjadikan asma Allah, huruf Allah, lafaz Allah menjadi berhala di dalam hati dan pikirannya. Inilah suatu kekafiran itu. Kafir itu artinya tertutupnya hatinya untuk memandang yang hak. Apa kata Nabi? Man nazara ila syai'in ma lam yarallaha bihi fahuwa batil. Barang siapa yang bisa memandang kepada sesuatu, lalu dia tidak mampu memandang Allah pada sesuatu itu, maka itulah pandangan yang batal, pandangan yang berdosa, pandangan yang batal, pandangan yang berdosa, pandangan yang tidak memberikan faedah buat dirinya Bapak Ibu. Kalau pandangan kita tidak memberi faedah buat diri kita, maka ibadah yang kita lakukan sepanjang hidup kita, 50 tahun, 70 tahun, maka itulah yang dikatakan ibadah yang batal, ibadah yang tak diterima Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak mengenal yang dia ibadati. Dia tidak mengenal yang dia sembah. Kalau dia tidak mengenal yang dia ibadati dan dia sembah, maka ketika itulah terjadinya namanya khayalan, imajinasi. Padahal Allah bilang, apa kata Allah? Wa minan nasi ma ya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian daripada manusia, kata Allah, dia sembah aku, kata Allah, tapi sayang yang disembahnya bukan aku, yang disembahnya adalah huruf. Sedangkan aku ini bukan berupa huruf, aku ini bukan berupa tulisan, aku ini bukan berupa asma dan kata-kata, kata Allah. Kalau Allah sudah menjelaskan dengan terang dan jelas bahwa Allah itu bukan berupa huruf, tulisan, kata-kata, lalu itu juga yang kita sembah, itu juga yang kita pikirkan dan kita ingat, maka disitulah kita telah menjadikan tulisan Allah itu menjadi berhala pada diri kita ini. Ini yang dikatakan sholat yang fawailul lil musallin, neraka wilah bagi orang yang sholat, di mana mereka tidak mengenal akan hakikat yang dia sembah itu. Maka disitulah wajibnya kita Bapak Ibu, ya, untuk bermakrifat, mengenal akan Allah itu. Jadi ketika kita telah makrifat, kita telah mengenal Allah, bahwa Allah itu betul-betul telah wujud, telah nyata, telah zahir zatnya pada diri kita, telah zahir sifatnya pada diri kita, telah zahir asmanya pada diri kita, telah zahir pula af'alnya pada diri kita. Ketika itu Bapak Ibu telah dikatakan musyahadah, itu sudah menyaksikan namanya, menyaksikan Allah itu sempurna pada diri masing-masing. Kalau sudah musyahadah, ketika itu Bapak Ibu dikatakan sudah liqo sebutannya. Liqo itu sudah bertatap wajah, sudah bersobok Tuhan tuh pada diri sendiri. Makanya untuk mencari dan menemui Allah, supaya berjumpa, supaya bersobok dengan kita,
maka tilik dan menyenternya itu ke dalam diri Bapak Ibu. Ini yang dikatakan oleh Nabi, man talabal maula bi ghairin nafsin faqad dolalan ba'ida. Barang siapa ingin mencari dan menemui aku keluar daripada dirinya, faqad dolalan ba'ida, maka sungguh ia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Kenapa berada pada kesesatan sangat jauh Bapak Ibu? Karena dia mencari Tuhan itu keluar daripada dirinya. Padahal Tuhan yang dia cari itu sudah nyata pada dirinya. Dan dirinya itulah sebenarnya wujudnya Allah itu Bapak Ibu. Itu yang ditanamkan ke dalam hati. Makanya ketika kita telah liqo dengan Allah, telah berjumpa dengan Allah pada diri sendiri, ketika itu zuklah itu namanya. Baru muncul namanya zuk. Muncul rasa mahabbah, muncul rasa rindu, muncul rasa bermanja-manja pada diri sendiri. Itu yang dikatakan aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Allah. Aku ini lebih dekat dengan dirimu daripada dekatnya urat nadimu pada tengkuk lehermu. Kalaulah tengkuk leher kita ini ada urat nadinya, maka urat nadi yang ada pada tengkuk leher kita itu dibandingkan dengan Allah, maka Allah lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu dibanding dekatnya urat nadi itu pada diri Bapak Ibu sendiri. Kalaulah mata hitam dan mata putih yang ada pada mata kita Bapak Ibu dekat dalam pandangan kita pada diri kita dibandingkan dengan Allah, maka diri Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu dibanding dekatnya mata hitam dan mata putih ini yang ada pada mata kita ini. Kalaulah rasa dan perasaan yang ada pada diri Bapak Ibu itu dekat dalam pandangan Bapak Ibu, maka diri Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu ketimbang dekatnya rasa dan perasaan itu pada diri Bapak Ibu sendiri. Kalaulah hidup itu dekat pada diri Bapak Ibu, maka Allah lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu ketimbang dekatnya hidup itu pada diri Bapak Ibu.